Kamu adalah satu dari 8 miliar orang lebih yang hidup di bumi. Mari kita perkecil. Planet kita hanyalah salah satu dari 8 planet di tata surya kita. Di galaksi, lingkungan kita hanyalah satu dari hampir 4.000. Dan dari apa yang kita ketahui sejauh ini, ada miliaran galaksi di seluruh alam semesta. Dan galaksi-galaksi itu sendiri mungkin juga terus bertambah. Sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta. Pasti ada planet lain yang bisa dihuni. Disinilah paradoks Fermi muncul. Ide ini berasal dari seorang pria bernama Enrico Fermi. Pada tahun 50-an, dia menunjukkan bahwa jika ada makhluk hidup lain di luar sana dan memiliki teknologi untuk menjelajah ruang angkasa, mereka seharusnya sudah mengunjungi kita sekarang. Saat ini kita memiliki teleskop yang lebih baik yang memungkinkan para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita. Namun, masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Selama bertahun-tahun, ada banyak solusi yang disarankan untuk paradoks Fermi. Makhluk-makhluk dari dunia luar ini mungkin terlalu jauh untuk diajak mengobrol. Kita telah melihatnya di film. Pesawat ruang angkasa melakukan perjalanan antar bintang semudah mobil di jalan raya. Tapi pada kenyataannya, perjalanan keluar angkasa adalah proses yang lambat dan rumit. Bahkan, roket tercepat kita pun membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapai bintang terdekat. Jika ditambah dengan luasnya alam semesta, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami kosmik terbesar yang ada. Kita bisa saja menjadi peradaban pertama yang muncul di alam semesta. Ini adalah pemikiran yang menyedihkan dan juga memberikan banyak tekanan pada kita. Jika kita adalah satu-satunya, kita harus melestarikan kehidupan di planet kita bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga karena jika kita punah, semua kehidupan akan ikut punah. Alam semesta telah ada selama miliaran tahun, tapi kehidupan cerdas seperti kita baru ada sebagian kecil dari waktu itu. Mungkin kita hanya mekar lebih awal, menunggu yang lain menyusul. Untuk mendukung teori ini, sebuah penelitian dilakukan pada tahun 2000 dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Dan inilah hasilnya. Dari seluruh dunia yang bisa menopang kehidupan, hanya 8% yang setua bumi. Sisanya masih terlalu muda dan masih belum mencapai titik evolusi yang memungkinkan kehidupan berkembang. Bisa jadi, ada juga kemungkinan kerabat galaksi kita sedang mengamati kita dari jauh. Seorang ilmuwan dari planet lain mungkin sedang mempelajari kita sebagai bentuk kehidupan primitif saat ini. Dia mungkin tidak ingin mengganggu kita dulu, sama seperti kita mengamati semut di peternakan semut saat pelajaran sains. Selain itu, mungkin mereka belum siap untuk berinteraksi dengan kita karena mereka telah menghitung waktu yang tepat dan sempurna untuk bertemu dengan kita. Jadi mereka tidur dalam status hibernasi, dan mereka mungkin benar. Kenapa harus terburu-buru melakukan sesuatu ketika kita masih memiliki waktu yang panjang? Ada juga yang berpendapat bahwa planet kita dan kita manusia belum cukup keren untuk dimainkan oleh makhluk lain, dan tidak akan keren sampai kita cukup berevolusi untuk bisa diterima di kelas senior SMA Galaksi. Atau mungkin kehidupan itu lebih rapuh dari yang kita yakini. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2000-an menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal sebelum planet, kehidupan mulai terbentuk. Saat itulah planet ini cukup dingin untuk terbentuknya air. Tapi kondisi tersebut tidak akan bertahan lama karena adanya efek rumah kaca. Jadi, meskipun kehidupan pernah ada di alam semesta, kehidupan tidak pernah berevolusi sampai ke tahap di mana ia bisa menghubungi kita. Dan bagaimana jika ujian utama kehidupan datang jauh di kemudian hari? Beberapa pemikir percaya bahwa peradaban cenderung menghancurkan diri mereka sendiri pada suatu titik dalam evolusi teknologi mereka. Dan ini mungkin merupakan potensi masa depan bagi kita juga. Hanya saja kita belum sampai di sana. Mungkin kita akan membangun teknologi yang begitu cerdas dan kuat sehingga akan membuat kita kewalahan yang mengarah pada kehancuran kita. Jika hal ini bisa terjadi pada kita, siapa yang bisa mengatakan bahwa hal ini tidak terjadi pada spesies lain di masa lalu, di planet lain? Di antara semua teori ini, ada satu kemungkinan yang cukup mencengangkan sekaligus mendalam. Kita mungkin benar-benar sendirian di alam semesta selamanya. Mungkin kondisi untuk kehidupan sangat langka sehingga bumi adalah satu-satunya oasis di gurun pasir yang luas dan hampa.
Jawaban paling menyeramkan dari paradoks Fermi memiliki nama dan disebut teori hutan gelap. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 80-an. Menurut teori ini, alam semesta adalah versi besar dari hutan berhantu dan jenis makhluk lain di luar sana sedang bermain petak umpet. Ini adalah versi yang diperluas dari kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Sejarah di bumi menunjukkan bahwa kelompok yang kurang maju secara teknologi biasanya berakhir dengan keadaan yang lebih buruk ketika bertemu dengan kelompok yang lebih maju. Perbedaan teknologi yang sangat besar seringkali mengarah pada situasi di mana menyerang lebih dulu tampaknya merupakan pilihan terbaik. Jika ada kemungkinan kecil tetangga kosmik akan membahayakan kita, menghancurkan mereka terlebih dahulu bisa menjadi satu-satunya harapan. Jadi, jika galaksi penuh dengan kehidupan tingkat lanjut, sebaiknya kita tetap diam dan menghindari kontak. Peradaban lain mungkin akan mencapai kesimpulan yang sama. Bahkan, peradaban yang damai pun mungkin akan merasa terpaksa untuk menyerang demi bertahan hidup. Itulah kenapa beberapa ilmuwan mengkritik ide mengirim pesan ke luar angkasa dan berpikir bahwa mencari peradaban lain itu mungkin tidak ada gunanya. Namun ide ini bukanlah hal yang baru. Sebuah cerita dari tahun 40-an yang disebut kontak pertama menggambarkan manusia bertemu dengan jenis peradaban lain untuk pertama kalinya. Kedua kelompok ini menjadi teman, tapi tidak mau mengambil risiko untuk membiarkan satu sama lain menemukan planet asal mereka. Mereka lebih suka menghancurkan satu sama lain daripada mempertaruhkan keselamatan mereka. Kisah lainnya, The Forge of God, berbicara tentang bahaya sinyal kita yang mencapai spesies yang tidak ramah. Cerita ini membandingkan siaran bumi dengan tangisan bayi yang menarik perhatian serigala. Hal ini menunjukkan bahwa kita mungkin berada dalam bahaya karena keluguan kita. Teori hutan gelap juga dieksplorasi dalam sebuah drama radio berjudul Panggilan dari Jauh. Drama ini menunjukkan bagaimana penemuan kehidupan dunia lain di Pluto mengubah pandangan orang. Beberapa orang menyatakan bahwa berita itu palsu, yang lain mencoba memahami kenyataan bahwa kita tidak sendirian. Tapi drama ini juga menunjukkan bahwa mungkin kita harus fokus pada masalah kita sendiri dan bukannya mencari bintang-bintang. Jika itu tidak terdengar menakutkan, maka ini akan menakutkan. Kita telah mengirimkan sinyal keberadaan kita ke kosmos selama beberapa dekade. Saat ini, peradaban potensial yang berada dalam jarak 100 tahun cahaya dari kita mungkin akan menerima sinyal kita. Dan jika mereka cukup maju, mereka akan tahu persis di mana bisa menemukan kita. Jika ada alasan kenapa kita harus bersembunyi dari mereka, maka itu sudah terlambat. Di samping sepupu galaksi, kita perlu melanjutkan penelitian planet like Huni untuk alasan yang lebih mendesak. Bumi kita yang nyaman ini tidak akan ada selamanya. Ketika bintang kita memudar, semua kehidupan di tata surya akan ikut memudar. Perkiraan saat ini menyatakan bahwa kita hanya punya waktu 1,3 miliar tahun lagi sebelum planet kita tidak bisa dihuni lagi. Bumi akan menjadi terlalu panas untuk keberadaan air, dan tanpa air tidak akan ada kehidupan. Setidaknya tidak seperti yang kita ketahui. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ada jenis makhluk lain di luar sana yang tidak membutuhkan air untuk hidup? Jenis kehidupan kita membutuhkan air karena air berfungsi sebagai pelarut. Air adalah lingkungan tempat berbagai bahan kimia dapat berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang hidup. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa mungkin ada pengganti air di alam semesta, yaitu karbon dioksida. Pada temperatur tertentu dan di bawah tekanan tertentu, planet-planet tersebut bekerja dengan cara yang sama, memungkinkan bahan kimia bercampur. Jika itu benar, maka daftar planet layak huni yang diketahui akan bertambah secara dramatis. Tentu saja, kita manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup di permukaannya. Tapi, jenis makhluk lain mungkin telah berevolusi untuk mampu melakukannya. Satu planet yang mungkin memiliki kondisi kehidupan yang aneh ini lebih dekat dari yang kita duga. Venus. Atmosfernya terdiri dari 97% karbon dioksida. Venus juga sangat panas dan memiliki tekanan yang cukup untuk menopang model teoritis ini.